Renungan Umat dengan judul Kasih Tak Terhingga, berdasar dari bacaan Kitab Hosea pasal 11 ayat 8-9. Hosea pasal 11 ayat 8-9 yang demikian. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu lagu anak ciptaan S.M. Mokhtar membawa kepada sebuah penggambaran makna yang begitu mendalam, yang mengulas tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Lagu dengan lirik kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu yang sangat lekat dengan kalangan anak-anak, menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anak dalam segala kondisi sampai akhir hayat. Mestinya bukan hanya ibu saja yang begitu mengasihi anaknya, melainkan juga ayah. Ayah dan ibu merupakan representasi dari orang tua yang senantiasa menyayangi anaknya. Bagaimanapun keberadaan anak, karakter, kemampuan, kekurangan, kelebihan, orang tua tetap mengasihi anak-anaknya. Sebagai orang tua, pasti tidak akan tegel atau tidak sampai hati mencelakakan anaknya, meski anaknya itu sudah berbuat salah dan mungkin mendukakan hati. Bahkan ketika anak-anak jatuh, orang tuanya tetap memeluk dan menggendong ataupun menggandeng anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita hayati saat ini menceritakan bagaimana kasih Tuhan mengalahkan kedegilan hati Israel. Kasih Tuhan yang begitu mendalam terhadap Efraim yang tidak mau bertobat karena kedegilan dan ketidaksetiaannya. Tuhan pun tidak sampai hati untuk membinasakan mereka seperti Adma dan Zeboim, kota-kota di dataran yang sudah binasa bersama dengan Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat, bisa membaca di kitab Kejadian pasal 14 ayat 8 dan juga kitab Ulangan pasal 29 ayat 23. Dalam nats hari ini, Tuhan berfirman, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 9. Di ayat itu Tuhan berfirman, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tuhan tidak akan menimpakan murkanya, sebab Ia adalah kudus dan penuh kasih. Tuhan menyatakan,
sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Tuhan Allah berkuasa menyatakan kasih yang tak terhingga, yang kekal dan senantiasa. Oleh sebab itu, meskipun Tuhan mengutus Hosea untuk menyatakan hukuman bagi bangsa Israel yang tidak setia, namun sesungguhnya Tuhan mengasihi umat-Nya. Hosea diutus oleh Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan mengarahkan hati kepada Allah yang begitu mengasihi mereka. Memang keberadaan Israel waktu itu tidak jera dengan perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan, karena yang dilakukan adalah untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Cara Allah unik untuk menyatakan kasih dan teguran kepada Israel, yaitu dengan memerintahkan Hosea mengawini perempuan sundal. Tuhan berfirman kepada Hosea dalam pasal 1 ayat 2-9 bahwa keturunan Hosea yang lahir menjadi contoh nubuat bagi bangsa Israel. Anak-anak Hosea bersama Gomer diberi nama Yisrael, yang berarti sebab Allah akan menghukum kaum Yehuda karena hutang darah Yisrael, dan Allah akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Lalu anak selanjutnya dinamakan Lo-ruhama, yang berarti Allah tidak akan menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Anak selanjutnya diberi nama Lo-ami, yang berarti mereka bukan umat Allah dan Allah bukan Allah mereka. Tuhan menyatakan kekecewaannya. Meskipun demikian, Allah juga menyatakan janji tentang keselamatan bagi umat Israel. Dalam Hosea pasal 1 ayat 10-12, Tuhan Allah berfirman bahwa kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Lo-ruhama akan menjadi ruhama, yang berarti disayangi, dan Lo-ami akan menjadi ami, yang berarti umatku atau umat Tuhan. Melalui nats ini, kita menghayati kasih Allah yang mendalam, serta belas kasih-Nya bagi orang-orang berdosa, bagaikan kasih orang tua kepada anaknya. Meskipun anak keras kepala, tetapi orang tua tetap mengasihinya dengan berbagai macam cara untuk mengingatkan dan menasehati. Lagu kasih ibu mengajak anak-anak untuk menghargai kasih sayang orang tua kepada ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan, yang sudah melahirkan, dan juga kepada ayah yang sudah berjuang demi keluarga. Jika bangsa Israel pernah tidak menghargai kasih sayang Allah, tetapi kasih Allah tak terhingga kepada umatnya, bahkan kasih itu mengalahkan kedegilan hati Israel. Kasih Allah melampaui kasih yang ada dalam diri manusia. Kasih Allah konsisten dan tak terhingga, dan itu nyata bagi manusia berdosa. Ia berkenan mengampuni setiap orang yang jatuh dan mau bangkit kembali, yang berdosa dan mau bertobat. Allah begitu mengasihi Anda dan saya. Bagaimanapun keberadaan kita, kekurangan, keterbatasan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur, mensyukuri kasih Tuhan yang tak terhingga itu, dengan menghayati serta membagikannya kepada orang-orang
di sekeliling kita, dimulai dari keluarga. Mulailah dengan langkah sederhana, melalui ucapan terima kasih kepada orang tua, suami, istri, anak-anak yang juga telah mengasihi kita. Sebab kasih sayang dari mereka adalah berkat Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Kalau kita dianugerahi orang-orang yang begitu mengasihi kita, maka sudah semestinya kita bersyukur. Selamat menghayati dan semangat mengasihi. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui kesempatan saat ini kami boleh menghayati bagaimana kasih-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Dalam segala kondisi, peristiwa yang kami hadapi, pergumulan yang harus kami lalui, kami senantiasa dikasihi, kami senantiasa dikuatkan oleh anugerah kemurahan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa bersyukur atas kasih pemberian-Mu. Saat ini pula ya Tuhan, kami menyatukan hati kami, berdoa untuk saudara-saudara kami, terkhusus untuk jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo, untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang menjalani proses pemulihan. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kesembuhan dan juga semangat supaya saudara-saudara kami ini dikuatkan melalui proses yang harus mereka lalui. Untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dalam segala pergumulannya, Tuhan yang juga memberkati mereka, menguatkan dengan pengharapan dan cinta kasih yang daripada-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau meneguhkan mereka dan menolong mereka. Saat ini pula kami juga mendukung dalam doa, menyatakan kasih kami untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang ada di Indonesia, mereka yang menghadapi atau merasakan bencana alam. Tuhan kiranya menolong mereka melalui tangan-tangan yang terulur untuk menolong saudara-saudara kami ini. Tuhan, berkati mereka dengan cinta kasih-Mu. Kami juga membawa setiap pemerintahan di negeri kami, para pemimpin bangsa kami, Tuhan yang menolong dan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terkait dengan proses vaksinasi, kami menyerahkan Tuhan semua dalam pimpinan-Mu. Kami bersyukur karena beberapa di antara kami sudah divaksin dan beberapa di antara kami masih menunggu vaksin tersebut. Kiranya Tuhan terus meneguhkan kami dengan pengharapan yang daripada-Mu. Bapa, kami menyerahkan doa kami dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami yakin Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami saat ini, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menolong, dan Engkau yang menyempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan,
Amin.